Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Siang ini saya kok agak tergelitik, teman-teman. Tergelitik dengan salah satu salah satu teman yang kalau dikatakan curhat atau apa ya, yang jelas itu dia itu mau buka toko bahan bangunan. Setelah itu di depan tokonya itu ada hal-hal yang mistik lah. Hal-hal yang mistik. Hal-hal yang mistik. Katanya di depan rumahnya ada bungkusan kain, bungkusan apa ya, seperti itu. Menurut saya sebagai seorang muslim, dan saya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Hal seperti itu memang kadang-kadang ada, tinggal kita percaya apa tidak, gitu saja. Tinggal kita percaya apa kita percaya nggak apa-apa, tapi jangan meyakini, teman-teman. Kalau kita meyakini, akhirnya bisa terjadi sugesti itu tembus ke kita, gitu loh, tembus ke kita. Saya itu ya kalau memang ada katakan saya itu nggak terlalu sombong dengan hal seperti itu, nggak sombong, nggak takabur juga. Tapi hal seperti itu tetap qadarullah, kan, tetap apa kata Allah, tetap itu sebagai seorang beriman, saya itu hal seperti itu ada tetap karena Allah. Jadi seandainya teman-teman ada yang dipasangi di apa, itu kalau Allah tidak berkehendak toko kita sepi, ya nggak mungkin sepi. Gitu saja, teman-teman. Nggak usah ruwet-ruwet. Seandainya kita dipasangi pakai hal mistik, pakai hal ini, pakai hal itu, terus toko kita sepi, ya itu Allah menghendaki toko kita sepi, teman. Jalannya saja dipasangi teman kompetitor, gitu saja. Lah kadang-kadang kan kita itu belum apa-apa, ada bungkusan, ada tanah di depan rumah, di depan toko, kita mengatakan, oh ini tanah kuburan, oh ini bungkusan apa. Kalau ada orang menyirami biasanya beras kuning, ya dia anggap saja itu nanti ada beras kuning tumpah, gitu saja loh, teman-teman. Nggak usah dibikin, nggak usah dihubung-hubungkan. Akhirnya nanti kalau dihubung-hubungkan, kalau kita yakini, akhirnya setannya itu benar-benar merasuk ke kita, gitu loh. Kalau kita tidak yakin, sama dengan gini, teman-teman. Ini cerita anekdot. Anekdot ini ya, bisa dipakai untuk cermin. Suatu hari ada seorang anak disuruh ibunya, karena ibunya giginya sakit, tolong saya mintakan minuman ke Pak Kiai A, katakannya Pak Kiai A. Kenapa, Bu? Karena gigi saya sakit. Karena biasanya saya kalau dikasih minuman dari Pak Kiai itu biasanya sembuh. Ya, setelah itu si anak ini ke rumahnya Pak Kiai sambil membawa gelas. Lah setelah ketemu Pak Kiainya, terus gelasnya itu diisi air, dikasih jampi-jampi, didoain, bukan dijampi-jampi, didoain. Entah membaca Fatihah, entah membaca apa, yang jelas didoakan. Setelah itu anak ini jalan pulang lagi, entah jalan kaki, entah pakai motor, ya saya lupa sih. Pokoknya ceritanya itu namanya saja anekdot kok. Ini cerita ini dipakai cuman dipakai cermin saja, bahwa sugesti itu lebih kuat. Jadi setelah di tengah perjalanan pulang, ternyata
Gelasnya tumpah teman-teman, gelasnya itu tumpah. Lah anak ini sudah perjalanannya agak jauh, mau kembali lagi, nggak berani sama Pak Kiainya. Kamu sudah dikasih, wah takut. Setelah itu mau pulang juga takut sama ibunya. Akhirnya dia punya inisiatif. Sama-sama airnya kok sama-sama putihnya. Nah, setelah itu mengambil air ya dimanapun, entah itu apa minta orang, entah itu diisi dengan air mineral. Nah, dibawalah pulang. Bawa pulang, ya meskipun bohong-bohong sedikit nggak apa-apa daripada dimarahi kan gitu. Dibawalah pulang, setelah itu diminum. Ini Bu, air dari Pak Yai. Setelah itu diminum sama ibunya. Jangka setengah atau 1 jam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ya, saya ini cocok dengan Pak Yai itu. Saya ini cocok dengan Pak Yai itu. Alhamdulillah sembuh saya berkat berkat air tadi. Padahal sembuh kita, sakit kita, rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, itu kan kita yakini, karena kita itu yakin, karena kita itu muslim, kita yakini semua itu milik Allah. Nah, kalau kita sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita yakin bahwa semuanya itu milik Allah, kok masih yakin lagi dengan hal yang kedua, nanti saya takutnya musyrik teman-teman. Wah, ini gara-gara ini sepi toko saya. Wah, ini gara-gara ini saya kena musibah. Wah, ini gara-gara semua takdir, qada dan qadar itu Allah yang memberi, yang kuasa teman-teman. Nggak ada yang kuasa yang lain teman-teman. Kalau memang Allah berkehendak kita celaka karena kita disantet, ya memang Allah berkehendak kita memang saat disantet itu. Kalau Allah nggak berkehendak, wah ya sudah, nggak mungkin terjadi seperti itu. Ya ini sekedar memberikan sekedar memberikan motivasi atau apa saya mengatakan, memberikan pencerahan teman-teman, pencerahan. Saya juga nggak terlalu pinter-pinter amat, saya juga bukan kiai, saya juga bukan dukun, saya juga bukan apa-apa. Cuman itu, kalau memang kita terlalu yakin dengan hal yang kita yakini, yang kita percaya, akhirnya biasanya terjadi. Terjadi karena apa? Karena sugesti, seperti itu teman-teman. Makanya yakinlah bahwa semua itu kehendak Allah. Lah untuk menghindari hal seperti itu, ya kita tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, hindarkan saya dengan musibah dari orang-orang yang jelek kepada saya. Karena yang memberikan perlindungan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita, bukan manusia, bukan dukun. Seperti itu teman-teman. Sekedar pencerahan saja, supaya kita jangan, ada yang ingin buka toko takut disantet, ada yang ingin buka toko takut kompetitor, takut di ini, takut di itu. Enggak, insya Allah enggak lah. Yakinlah bahwa semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin mumpung agak longgar teman-teman, mumpung saya di toko dan memang nggak keluar, saya agak sering membuat video karena sudah lama ini video-video saya sudah putus, ada yang hampir 1 bulan. Kadang-kadang bikin video cuman untuk konten-konten konten iklan, menjual ini, menjual itu. Ya, tapi kan nggak apa-apa. Meskipun saya berjualan di YouTube, dibeli kan juga nggak apa-apa, nggak dibeli juga nggak apa-apa kan. Ya, tetap seperti itu teman-teman. Ya, kalau memang ingin berusaha, ingin berikhtiar, yakinlah bahwa semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua hal yang ada di bumi ini tidak akan bergerak, tidak akan tidak akan bergerak tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruk, susah, senang, semuanya Allah yang yang menghendaki. Tergantung kita maunya kita bagaimana. Kita berdoa supaya kita tetap terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama.
Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.